Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya, Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Saudara, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, ya, masih bicara tentang kota perlindungan. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa ya, memang pekerjaan roh maut itu kapan saja, dimanapun, bahkan di tengah-tengah pertemuan jemaat pun, ada yang ngalami disamber oleh roh maut juga ya. Kemarin saya ambil contoh bagaimana Ananias dan Safira, betul? Nah, Ananias dan Safira itu mati bukan di ladang atau di tengah pasar gitu, bukan. Ya, di hadapan para rasul. Saya yakin ya, karena hari itu mereka semua ada di rumah ibadah. Ya, di rumah ibadah, di hadapan para rasul, ada yang mati. Ya, 2 orang. Ya. Nah, ada mungkin yang berpikir, wah, ini dibunuh oleh Tuhan. Enggak. Tuhan enggak pernah membunuh. Tuhan itu hatinya baik, ya. Di dalam Tuhan itu enggak ada pernah stok jahat, itu enggak ada. Jadi kalau orang ya ngalami hal-hal yang seperti itu artinya ditelan oleh maut, ya, dimakan oleh maut. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus, saudara? Ya, kala itu kan Roh Kudus sedang dicurahkan begitu luar biasa. Habis pencurahan Roh Kudus kan, baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu. Nah, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Kemarin sudah kita bahas. Ternyata Roh Kudus ngomong ya, karena Ananias dan Safira itu nggak mau dengerin, menjauh ya. Jadi orang yang nggak mau denger Roh Kudus selain mendukakan, itu berarti dia menarik diri jauh dari Roh Kudus, menjauh. Itu ibaratnya sama seperti ketika Adam jatuh dalam dosa, ya. Lalu Tuhan Allah datang memanggil Adam. Padahal Allah itu mau menolong mereka, bukan? Tapi Adam bukannya mendekat, tapi malah menjauh. Ya. Nah, disinilah saudara, ada satu prinsip. Ya, ketika kita menjauh dari Tuhan, Allah kesulitan untuk menolong Anda. Roh Kudus nggak sanggup, nggak mampu untuk menolong orang-orang yang menjauh dari hadiratnya, atau tidak mau mendengarkan nasihatnya. Nah saudara, jadi sekarang kapanpun dimanapun pekerjaan roh maut itu sedang giat-giatnya. Nah, tapi malam hari ini ada kabar baiknya saudara. Ya, kabar baiknya apa? Ternyata Tuhan yang kita sembah, ya, Dia menyediakan kepada kita satu kota, namanya kota keselamatan. Pelajarannya seperti ini, ya. Allah Bapa katakan, bila seseorang mati di dunia ini, sebenarnya karena mereka sudah berada di bawah kutuk sebelumnya, betul? Karena kutuk manusia berdosa, ya. Jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut atau mati. Adalah perlindunganku yang membuat mereka tetap hidup di bumi. Itu terjadi dengan semua orang di bumi ini. Bila mereka tak bertobat, mereka akan dibunuh mati oleh iblis, atau lebih tepatnya oleh roh maut. Kenapa? Karena mereka tak berada di bawah perlindunganku. Jadi Allah itu melindungi kita, betul? Dia gunung batu kita, perlindungan kita, sering kita nyanyikan, seperti mazmurnya Daud itu. Tuhan itu adalah perlindungan perisai dalam kehidupan kita. Tapi, saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang diterobos oleh roh maut itu. Kenapa? Bukan Tuhan nggak mau melindungi. Orang tersebut lari keluar dari perlindungan Allah. Amin. Jadi yang salah siapa? Yang salah bukan Tuhan. Jadi kita nggak bisa komplain. Tuhan kenapa engkau nggak bisa melindungi saya? Nggak bisa. Kenapa sampai maut bisa bekerja dan menerobos sampai akhirnya orang itu bisa dimakan atau ditelan oleh maut tersebut? Karena mereka keluar dari protection atau perlindungan
perlindungan Allah. Amin. Nah, selanjutnya ya. Bila ya mereka yang dibeli dengan harga darah anak domba Allah saja yang berhak menerima perlindungan. Karena Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk melindungi mereka. Sekarang bagi mereka yang telah percaya kepadanya, mereka akan tetap selamat selama mereka mau tinggal di bawah naunganku. Ya. Nah, bila mereka berlaku salah kepadaku dan tak mau dikoreksi atau dikuduskan lagi, dan mereka memilih jalan mereka sendiri, bahaya selalu dekat dengan mereka. Ya, aku selalu bersedih terhadap orang-orang yang begitu keras hati. Untuk diperingatkan dan dikoreksi, mereka akan cenderung menjadi mangsa si maut. Ini kalimat, saudara, yang diucapkan oleh Roh Kudus, ya, hasil daripada chatting, ya. Kenapa Ananias dan Safira itu dibunuh dan sebagainya. Nah, inilah, saudara, pernyataan yang dikatakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi karena nggak mau dikoreksi, ya, mereka cenderung untuk keras hati dan nggak mau diperingatkan, ya, maka mereka akan cenderung menjadi mangsa si maut itu. Kita lihat beberapa ayat lebih dahulu. Lukas 13 ayat 2-3. Yesus berkata kepada mereka, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Ya, atau selanjutnya 4 dan 5. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Bapak Saudara, ya, Tuhan Yesus memberitahu kepada para murid-muridnya. Karena pada waktu zaman Tuhan Yesus, saudara, ada orang-orang yang ditangkap, ya, lalu darahnya dicampur dalam gelas gitu, ya, lalu diminum kali gitu, ya. Nah, pokoknya kematiannya itu begitu sadis sekali, saudara, ya. Lalu orang mulai menghakimi, ini pasti orang jahat nih, ya. Ini pasti nanti kalau mati nggak masuk surga. Buktinya matinya caranya seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir yang sama, ya. Kalau kita melihat sebuah peristiwa nih, ada orang meninggal dan meninggalnya itu kayaknya nggak wajar gitu, ya. Atau boleh dibilang konyol sekali gitu, ya. Udah mati, lama gitu, ya, jatuh, lalu dilindas truk, gitu, diinjak gajah. Pokoknya yang sampai, pokoknya ini orang kok begitu, ya, gitu. Udahlah, salah satu aja dipilih, gitu, jatuh cukup lah, gitu. Nggak usah dilindas truk lagi atau diinjak gajah, ya, dan sebagainya gitu, ya. Nah, mungkin orang mulai beranggapan begini, ini pasti orang dosanya banyak ini. Sehingga cara matinya pun kayak ini gitu loh. Wah, melampaui. Mati kok sampai 3 perkara gitu. Udah jatuh, dilindas truk, diinjak gajah. Gajahnya bengkak pula. Ya, nah, habis itu masih yang apa dan sebagainya. Saudara, gak peduli bagaimana cara orang mati itu, kata Tuhan Yesus, ya. Karena semua orang harus mati, betul? Caranya saja. Ada juga nih, saudara, ya. Kadang-kadang dimuat di surat kabar atau di sekarang medsos, ya. Kalau dulu di surat kabar, ya. Nah, telah meninggal dengan tenang, gitu, ya. Padahal tadi pada waktu meninggal bukan tenang, gitu, ya. Kejat dulu gitu, ya. Nah, katanya dengan tenang, gitu, ya. Memang sudah mati jadi tenang, ya. Nah, tapi sebelum mati tadi itu, saudara, nah, bagaimana cara meninggalnya? Saya beberapa kali, saudara, diizinkan oleh Tuhan untuk mendampingi orang karena diundang oleh keluarganya, karena dianggap sudah saatnya dan hampir meninggal, lalu minta untuk didoakan, ya, dan sebagainya. Nah, saya melihat tuh akhir hidup orang kadang-kadang, saudara, ada memang juga males itu atau hilang, itu ada juga. Tapi ada yang berontak sampai wah gitu dan sebagainya. Tapi walaupun
Itu meninggalnya berontak, nanti beritanya beda lagi, telah meninggal dengan tenang katanya. Nah, saya nggak ngerti, ya. Apapun caranya orang meninggal, kata Tuhan Yesus, ya, itu bukan persoalannya. Amin. Tapi apa yang dipersoalkan sekarang? Tuhan bilang, kamu semua akan binasa dengan demikian, jikalau kamu tidak bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu balik kepada Tuhan. Amin. Orang yang nggak bertobat itu menjauh kepada Tuhan, berpaling dari Tuhan, betul? Mengikuti jalannya sendiri. Ketika orang-orang itu mati dalam keadaan nggak bertobat, Tuhan bilang semua akan binasa dengan cara itu. Kalau didapati tidak bertobat. Nah, ini yang kadang-kadang saya pesan kepada beberapa keluarga yang mendampingi, yang melihat ada anggota keluarga yang hampir meninggal. Jaga imannya. Jangan sampai di langkah terakhir, di nafas terakhirnya, dia menolak Tuhan. Karena kecewa, betul? Ada juga. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Contoh penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Ini orang jahat banget, betul? Matinya di kayu salib, betul? Kalau Yesus mati memang dia menyerahkan dirinya untuk disalib ganti kita. Penjahat itu, yang di sebelah kiri dan kanannya itu, dia dipaku, dia disalib di situ karena dia jahat, betul? Nah, tapi Anda lihat, ketika akhir hidupnya sebelum dia mati, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga kamu selamat, betul? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Selamat. Ya, nah, selamat seperti itu. Mati di kayu salib itu matinya orang terkutuk. Itu pasti jahatnya ngepol. Jahat banget, betul? Tuhan Yesus yang sama, dia yang ngomong, dia bilang, dan dia mulai kasih tahu kepada kita, beri contoh. Ini loh, pengampunan, ya, orang yang bertobat nilainya seperti ini. Gak peduli cara matinya, aku garansi dia pasti selamat. Betul ya? Kenapa? Pertobatan ini membawa Anda masuk kembali kepada protection-nya Allah. Dalam perlindungan Allah. Sehingga maut tidak bisa mencengkram atau memangsa orang yang dilindungi oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Roh maut itu sedang berjalan keliling, mencari siapa saja yang bisa ditelannya. Itu kata 1 Petrus 5, ayat yang ke-8. Baca sama-sama. 1 Petrus 5, ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ya, dicari siapa yang dapat ditelan. Nah, kalau di sini dikatakan siapa yang dapat ditelan, pasti ada yang nggak bisa ditelan, bukan? Siapa yang nggak bisa ditelan oleh maut? Halo? Siapa yang nggak bisa ditelan oleh maut? Kok nggak ada yang ngacung gitu loh? Saya gitu loh. Betul ya? Siapa yang nggak bisa ditelan oleh maut? Sadarlah, betul ya? Lawanmu, si iblis. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Anda dan saya malam hari ini. Lawanmu si iblis sedang berjalan berkeliling untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan? Bukan saya. Siapa yang tidak dapat ditelan? Saya. Keren ya? Kenapa Anda begitu yakin bahwa Anda tidak bisa ditelan oleh maut? Karena Anda orang yang bertobat, betul?
Karena Anda ada di dalam protection, perlindungan Allah. Saudara, itu keinginan dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17, kita kutip saja ya, ayat 11 sampai ayat yang ke-13-nya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 13. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepada mereka, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus itu kan menyatakan, mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Sebagai gembala, betul ya? Akulah gembala yang baik. Ciri daripada gembala yang baik itu apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Betul? Untuk apa dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Untuk protection, betul? Untuk melindungi. Bedanya gembala upahan dan gembala sejati. Kalau gembala upahan, ketika ada singa beruang datang, mendatangi kawanan domba itu, dia menyelamatkan dirinya. Tapi kalau gembala sejati beda, saudara. Daud, saudara ya, itu identik dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, statementnya apa? Ya. Ketika dia ditanya oleh Saul, apakah kamu bisa mengalahkan Goliat itu? Dia bilang, Tuanku, aku biasa mengembalakan kambing domba bapakku. Ketika ada beruang datang untuk memangsa domba itu, aku membela, menyelamatkan domba-domba itu. Aku pertaruhkan nyawaku. Aku datangi itu beruang, aku datangi singa itu, aku tangkap, aku robek mulutnya. Ya, sehingga dombanya selamat. Amin. Tuhan sama. Ketika dia bilang, akulah gembala yang baik, dia menjadi tameng bagi Anda. Dia melindungi Anda, betul? Kalau ada orang-orang yang mati, ketika dia percaya kepada Tuhan, pasti dicari nih, akar masalahnya ada di mana. Dia pasti keluar dari protectionnya Allah. Ya, nah, Tuhan Yesus menyadari memang di dunia ini, ya, domba-domba yang ada di dalam Yesus ini memang ada di dalam ancaman. Yohanes 17, 14, 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Nah, ini doanya. Sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, betul? Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa, itu kira-kira dilakukan nggak oleh Allah Bapa? Dan ini menjadi sebuah pengertian bagi kita semuanya. Kenapa kita bisa klaim, kenapa kita bisa berkata, Bapa melindungi aku? Karena Tuhan Yesus pernah meminta kepada Bapaknya, supaya apa? Supaya Bapa melindungi mereka, yaitu kita semuanya, dari yang jahat, termasuk dari ancaman roh maut itu. Amin. Nah, Yohanes 8 ayat 14, ayat 44. Yohanes 8:44, kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Amin. Jadi kerjaannya iblis salah satunya apa? Pengen membunuh manusia. Nah, saudara, ini kan terjadi di perjanjian baru. Bagaimana dengan halnya kalau kita melihat sejarah di dalam perjanjian lama? Ya, apakah Tuhan membunuh di masa perjanjian lama? Ya, apakah Tuhan membunuh di masa perjanjian lama? Nah, ini pertanyaan ya. Bapak, aku dapat memahami hal itu untuk masa perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Yesus telah berdoa untuk jemaat supaya dilindungi ya. Tetapi bagaimana dengan masa perjanjian lama? Di mana penebusan dosa belum terjadi dan anugerah Roh Kudus belum diberikan. Tertulis, engkau membunuh manusia juga, bukan? Ya, contoh nih, dalam Kejadian 38 ayat 7 ya. Nah, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Ya, nah Anda tahu ya ceritanya. Itu menantu anaknya Yehuda itu. Nah itu kan ceritanya sampai akhirnya jadilah si Tamar tuh ya. Yang terus perkawinan sumbang antara terjadi sampai perkawinan sumbang antara mertua dan menantu itu ya. Lalu menghasilkan anak yang ajaib. Anak yang troublemaker gitu ya, namanya Yabes. Itu ceritanya seperti itu. Nah, saudara ya, dia harus menebus karena kakaknya meninggal. Dia harus menggantikan posisi kakaknya ini untuk apa? Melanjutkan supaya mengawini bekas istri kakaknya itu. Ya. Nanti kalau punya anak, saudara, itu bukan anaknya itu diakui menjadi anaknya kakaknya sudah meninggal itu. Karena apa? Dia hanya melanjutkan seperti itu. Si itu berpikir gini, percuma ya. Nah aku udah susah-susah bikin anak nih, ya. Tapi nggak dibilang anak gua nih. Nah akhirnya saudara, dia memang menerima itu sebagai istrinya. Tapi ketika mereka melakukan hubungan suami istri, ya, dia itu dikeluarkan dan itu ya, jadi nggak pernah jadi janin seperti itu. Itu dilihat oleh Tuhan jahat ya di mata Tuhan. Ya, akhirnya Alkitab bilang ya, dibunuh oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia nggak berperan dengan baik sebagai penebus. Anda tahu ya? Ini kan melambangkan Tuhan Yesus yang menebus gitu ya. Penebusan yang terjadi di masa perjanjian lama itu nanti menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ke depannya dalam masa perjanjian baru. Contoh lagi dalam Keluaran pasal 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak-anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Wah, saudara, ini bukan satu orang nih. Satu kerajaan, saudara. Pokoknya yang namanya anak sulung. Nah, anak sulung, ya, itu dibunuh semuanya. Ya, mati. Anda ingat ya, ini tulah ke-10 bukan? Anak sulung orang Mesir mati semuanya. Nah, dan orang bilang bahwa Tuhan saja membunuh mereka. Karena apa? Karena Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, saudara, contoh lagi saudara tentang istilah Allah membunuh di perjanjian lama ya. 1 Tawares 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya. Nah, saudara, memang pada waktu itu zaman anugerah belum ada ya. Jawaban daripada Allah apa? Nah, di sini jawabannya. Engkau benar.
Itu adalah di masa hukum Taurat dan masa sebelum Taurat, betul? Nah, tak ada ampun, tak ada anugerah. Kenapa? Karena prinsipnya saat itu manusia dikoreksi di bawah hukum. Mereka akan memperoleh keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri. Manusia harus dihukum karena kesalahan mereka untuk mengajar mereka tentang kebenaran itu. Ya. Jadi tadi kan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kenapa nggak diampuni? Belum bisa. Kenapa? Masa anugerah belum ada. Mereka dikoreksi oleh hukum itu. Ketika didapati melanggar, dia harus dihukum. Tujuannya apa? Supaya menjadi sebuah pelajaran. Supaya mereka mengerti tentang apa itu kebenaran, betul? Jadi ketika hukum Taurat itu diturunkan, supaya manusia itu ngerti mana yang salah, mana yang benar. Sehingga harus ada aturannya. Ketika aturan itu dibuat, ya, lalu dipaparkan, ya, diresmikan, lalu mulai dipasang rambu-rambunya dan sebagainya. Ketika Anda berjalan, ada perboden, Anda masuk saja nyelonong ke situ, apa itu jadi? Ya Anda harus ditilang. Anda harus dihukum. Ya, kenapa? Karena melanggar. Nah, melanggar itu artinya apa? Melakukan yang nggak benar. Ya. Nah, disinilah manusia mulai belajar mengerti tentang norma atau nilai kebenaran. Untuk mengetahui itu perlu satu hukum yang mengoreksi mereka. Amin. Jadi sebelum hukum anugerah, semuanya berpatokan kepada Taurat. Amin. Kepada Taurat. Nah, Taurat itu selalu dibilang jangan. Betul? Kalau Anda nabrak, larangan itu Anda langgar, Anda dinyatakan salah. Ya. Nah, disitulah ada konsekuensinya. Ya, ada penghukumannya. Tapi pertanyaannya sekarang, memang di situ dikatakan bahwa Tuhan katanya membunuh mereka. Namun kita lihat sebenarnya yang membunuh Tuhan atau siapa? Ya. Nih. Sebenarnya siapa yang mengerjakan penghukuman? Siapa yang mengeksekusinya? Ya. Siapa yang mengerjakan penghukuman itu? Sebenarnya jawabannya sama. Tetap sama. Si maut dan anak-anak buahnya. Mereka selalu siap menjalankan fungsi mereka sebagai algojo terhadap orang yang kuserahkan kepada mereka. Waktu itu firmanku adalah satu-satunya keselamatan mereka. Waktu itu firmanku adalah tanduk keselamatan mereka satu-satunya. Jadi ketika orang melanggar, diserahkan kepada maut. Yang bunuh bukan Tuhan. Yang bunuh siapa? Si maut. Ya. Roh maut. Jadi roh maut itu sudah ada sebelum zaman anugerah. Di dalam zaman Taurat itu sudah ada. Ya. Nah, ketika keluar dari protectionnya Allah, ya, diserahkan kepada maut, ya disikat habis ke situ. Ya. Coba kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 51, saudara. Ya. Lalu diberitahukan kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo. Dan ia telah memegang tanduk-tanduk Mizpah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Ya, ada konflik ini saudara, ya, di antara anak raja ini. Nah, ternyata Adonia ketika Salomo sudah diangkat jadi raja, Adonia kan mendeklarasikan dia juga jadi raja, ya. Nah, dia ketakutan. Takut dibunuh oleh Salomo, saudara, ya. Nah,
Apa yang dilakukan oleh Adonia? Adonia itu lari, gitu, lalu memegang tanduk mezbah, ya, memegang tanduk mezbah itu. Kadang-kadang kita nyanyi pujian gitu, Tuhan engkau tanduk keselamatanku, betul? Anda ngerti artinya tanduk keselamatan itu apa? Ini suatu hukum, saudara, ya, yang telah diatur pada zaman itu. Kalau orang kedapatan salah dan dia terancam nyawanya mau dibunuh, asal dia bisa pegang tanduk itu yang ada di dalam bait suci itu, ya. Dia pegang tanduk itu, nah, orang nggak bisa bunuh dia selama dia pegang tanduk itu, ya, selama dia pegang tanduk itu. Jadi umpama orang itu punya konflik di sini, gitu, dikejar, dia lari ke sana, ya, balapan gitu, berhasillah dia lolos, nyampe ke situ dia pegang, yang ngejar sudah nggak bisa bunuh dia ketika orang itu memegang tanduk itu loh, ya. Makanya tanduk itu disebut sebagai tanduk keselamatan, ya, tanduk keselamatan. Itu tanduk memang sengaja dipasang, ya, ditaruh di bait suci itu untuk apa? Untuk orang-orang yang mengalami sedang terancam nyawanya. Asal dia bisa lari kepada tanduk itu dan pegang tanduk itu, dia tidak bisa ditelan oleh maut. Nggak boleh dibunuh di situ, saudara. Ya, nah, saudara, ada cerita lagi nih tentang tanduk. Ya, perhatikan kisahnya. Harap nanti baca keseluruhan ya ayatnya. 1 Raja-Raja 2 ayat 28. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia. Sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Nah, saudara, ini panglimanya Daud, ya. Nah, jadi karena dia memihak kepada Adonia, jadi Adonianya terancam, ya, ketakutan, mau dibunuh tentara pasukannya Salomo. Ini panglima ini, si Yoab ini juga ketakutan. Apa yang dilakukan? Dia lari sama, ya, seperti Adonia. Dia masuk ke kemah itu, ya, kemah Tuhan itu, lalu memegang tanduk mezbah itu, ya, tanduk mezbah. Nanti Anda lihat perkakas-perkakas di dalam kemah pertemuan itu. Kenapa di situ ada tanduk-tanduk itu? Kenapa? Sebenarnya itu sudah dirancang oleh Tuhan. Kan kemah pertemuan yang ada di bumi itu kan menggambarkan apa yang ada di alam roh juga, betul? Dan itulah hal yang telah dirancang, didesain oleh Tuhan jauh sebelum, ya, kemah pertemuan itu dibuat di muka bumi ini. Amin. Lukas 1 ayat 67 sampai 69. Baca. Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Nah, dari nubuatan, ya, si Zakaria ini, imam besar Zakaria ini. Nah, imam besar Zakaria ini bernubuat, nubuatannya begitu indah, saudara, ya. Coba perhatikan sekali lagi, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, yang dimaksud itu ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, amin, bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, amin. Jadi versi daripada Daud ketika dia bilang tentang tanduk keselamatan, dia melihat tentang Allah di mana di dalam kemah, ya, kemah pertemuan itu, di situ
ada namanya tanduk. Semua orang yang terancam nyawanya boleh pegang tanduk itu jadi selamat. Tapi setelah kita menemukan Tuhan Yesus, hidup di dalam zaman anugerah ini, kita boleh semakin mengerti. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Imam Besar Zakaria ini, ternyata Allah telah menentukan bahwa Tuhan Yesus dijadikan sebagai tanduk keselamatan bagi kita semuanya. Amin. Jadi kita sekarang punya apa? Tanduk keselamatan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, kalau orang perjanjian lama pegang tanduk itu, Anda kalau mau selamat pegang siapa? Pegang Yesus. Ya? Pegang Yesus. Pegang Yesus, Anda selamat. Betul? Makanya Yesus diberi nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Betul? Kuasa untuk menyelamatkan itu diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang pegang Tuhan Yesus, pegang tanduk keselamatan itu, akan beroleh keselamatan. Amin. Nah, saudara, coba kita jelaskan sedikit tentang kota keselamatan. Di masa perjanjian lama, orang yang tidak menurut firman dikoreksi dengan hukuman untuk mengajar manusia bahwa mereka memerlukan seorang juru selamat. Ya, kalau di antara mereka ada yang diampuni dosanya karena melakukan ibadah dan persembahan, itu berarti mereka meminjam keselamatan dari masa depan. Dan semuanya telah dilunasi oleh kematian anakku di kayu salib. Ya, nah, bagi orang sekarang yang hidup di masa anugerah, pembayaran telah dilakukan di muka. Bahkan pengampunan dosa itu sekarang telah dideklarasikan bagi semua orang agar mereka dapat memasuki gerbang kota keselamatan, yakni kerajaan surga. Selama mereka mau tinggal di dalam kerajaan ini, mereka aman. Namun bila mereka tiba-tiba keluar dari daerah kerajaan ini, maka akan jatuh ke dalam hukuman lagi, ya. Jadi kalau ada di dalam perjanjian lama, orang-orang yang mengalami keselamatan nih, karena pegang tanduk itu ya, padahal penebusannya belum ada. Artinya apa? Mereka meminjam. Meminjam, kasbon. Kasbon itu istilah kalau anak orang-orang kerja sekarang ya. Belum gajian gitu, kasbon, nanti dipotong ketika gajian. Nah, kemarin kamu kasbon nih ya, segini, gaji miskin sekarang tinggal segini gitu ya. Nah, saudara, nah, sekarang kita yang sudah hidup dalam anugerah, keselamatan itu sudah dibayar, udah diporskot istilahnya, betul ya? Udah dibayar di depan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus melakukan transaksi dengan apa? Dengan semua penuntut-penuntutnya itu loh. Yang akan menuntut Anda, termasuk si roh maut itu. Ya, dia bilang gini, semua surat hutang telah dipakukan di atas kayu salib. Diteken, lunas dibayar. Amin. Lunas, sudah dilunasi. Jadi sebelum tukang tuntutnya itu, ya, datang ke rumah Anda, si penebus Anda, Tuhan Yesus, sudah bayarin lebih dahulu. Betul ya? Nah, nangkep saudara ya? Kenapa Tuhan itu serahkan nyawanya yang begitu mahal itu? Karena tuntutannya, ya, tuntutan dari roh maut itu, kalau Anda suruh bayar, Anda harus bayar sangat mahal. Maka dibutuhkan darah yang mahal, yaitu darah yang suci, darahnya Yesus itu. Supaya apa? Bisa membayar semua apa nanti yang dituntut oleh roh maut, ya, atas hidup Anda. Asal Anda tetap percaya dan tinggal di dalam Yesus, ya. Bilangan pasal 35 ayat yang ke-6. Mengenai kota-kota yang kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu,
haruslah kamu memberikan 42 kota. Nah, saudara, ada kota-kota perlindungan, ya, yang dibuat, yang ditetapkan, yang ditentukan. Tujuannya adalah, ya, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh atau orang berdosa, orang yang bersalah dapat melarikan diri ke sana, ya. Dan di samping itu haruslah kamu juga memberikan 42 kota, ya. Nah, saudara, sekarang ayat 14, perhatikan, lompat ya. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya adalah kota-kota perlindungan. Ya, jadi ada kota perlindungan nih, ya. Kalau tadi ada satu keselamatan, ya, dari tanduk yang menggambarkan tentang kedepannya itu adalah Tuhan Yesus sebagai tanduk keselamatan dalam kehidupan kita, ya. Tapi dalam perjanjian lama dulu, ya, Tuhan memerintahkan kepada Musa buat, ya, ada satu tempat yang disebut sebagai tempat atau kota perlindungan. Sehingga orang-orang yang pembunuh, orang yang bersalah itu, mereka boleh lari ke sana. Dan selama dia menetap di kota itu, di tempat itu, ya, dia aman. Tapi kalau dia keluar dari kota itu, dia akan dibunuh. Ya, jadi yang akan membunuh itu nunggu nih di luar kota itu. Ya, kalau dia mulai shopping keluar kota itu, langsung dibunuh dia. Ya, nah kenapa? Karena dia sudah keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah di kota perlindungan itu. Ya, ayat 26 dan 28. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar, nah ini, dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Jadi ada jangka waktunya. Ya. Jadi ketika dia membunuh tadi itu, siapa yang jadi imam besarnya? Yang menjadi saksinya. Sebagai apa? Ya covering leadernya gitu ya. Karena segala sesuatu kan harus dihadapkan kepada imam ya. Untuk dinyatakan sudah tahir, sudah benar, sudah beres atau tidak. Jadi ini yang mengawasi ya. Nah, jadi penjahat itu, si pembunuh itu harus tinggal di kota itu sampai imam besar itu mati. You. Nah, baru boleh pulang. Ya. Baru boleh pulang. Itu aturan seperti itu. Jadi dia harus tinggal berapa lama di kota itu? Supaya dia tidak terbunuh. Nah, jadi sampai ke sana itu. Ya. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Makna dari arti rohaninya apa? Jadi, kerajaan surga itu adalah kota perlindungan yang sebenarnya. Mereka yang masuk ke dalamnya akan tinggal dalam perlindungan terhadap pembunuh mereka. Tapi yang tinggal tetap di luarnya akan dikejar penuntut darah mereka. Jadi, apa yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh keselamatan jiwanya? Mereka harus datang kepada Tuhan yang pengasih itu dan mengakui kesalahannya di masa lampau, lalu hidup menurut hukum kota perlindungan mereka, yakni kerajaan surga, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bila mereka berkhianat terhadap Roh Kudus, mereka pasti tersesat karena dipimpin oleh hati mereka sendiri dan mati dibunuh si maut dengan segera. Sekarang engkau memiliki gambar yang lebih jelas tentang kuasa yang akan kuberikan kepada pasukan imam yang kau bentuk ini. Apa yang harus dilakukan oleh tim anggota tim ini,
tiap anggota tim ini adalah memberitahu orang-orang kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka harus memelihara keselamatan mereka agar mereka tetap bertahan lama di muka bumi ini untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna. Perlindungan Allah berlaku bagi mereka yang tinggal tetap dalam kota perlindungan. Engkau juga dapat menjalankan kuasa terhadap roh maut asal dengan berpegang kepada kondisi yang satu itu, tetap tinggal dalam kota perlindungan. Amin. Tetap tinggal di kota itu, lalu ikutin aturan-aturannya. Kota itu apa? Kota itu adalah kerajaan surga. Amin. Menjadi warga negara kerajaan surga. Kapan itu? Ketika Anda lahir baru. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tinggal di kota perlindungan? Belum tentu, saudara. Ya, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi anak Allah. Amin. Anak Allah itu adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Tidak sesuka hatinya lagi. Kalau sesuka hatinya artinya Anda keluar dari kota perlindungan. Ya, orang yang menuntut nyawa Anda boleh membunuh Anda lagi nih. Kenapa? Karena Anda keluar. Kapan Anda keluar? Ketika kita mulai membangkang, kita nggak nurut sama Roh Kudus. Maunya sendiri. Jadi ada orang Kristen, saudara, ya, yang masih bisa ditelan oleh maut. Ada orang Kristen yang nggak bisa ditelan oleh maut. Yang nggak bisa ditelan oleh maut, yang dipimpin oleh Roh. Yang terus ada di kota perlindungan itu. Sementara yang mengikuti hatinya sendiri, keinginannya sendiri, dia nanti akan kejebur, betul ya? Ketika dia keluar dari kota perlindungan, ketemu sama roh maut. Ya, ketemu dengan roh maut. Sekarang tangkap ya. Kenapa ada tanduk keselamatan? Kenapa ada kota perlindungan? Kenapa Tuhan membawa sebuah kerajaan yang disebut kerajaan yang tak tergoncangkan itu, amen? Disebut kerajaan surga itu. Dan kita harus punya dan ikutin aturan-aturannya. Lalu kita beradaptasi dengan culture-nya, betul ya? Kebudayaan dari kerajaan surga itu. Amin. Nah, ketika kita ada di dalam kerajaan itu, 1 Petrus 2:9 itu akan tergenapi dalam hidup Anda. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Amin. Ya. Berapa tahun yang lalu dalam seminar kita selalu bicara tentang imamat rajani, imamat rajani, imamat rajani. Betul ya? Kita khotbahkan supaya Anda tahu tinggal di dalam kerajaan itu seperti apa. Fungsinya apa? Ketika Anda ada di dalam kerajaan itu, kerajaan surga itu, sebenarnya Anda ada di dalam protection Allah. Ada di dalam kota perlindungan, betul? Anda sedang memegang tanduk keselamatan itu. Sehingga ketika lawanmu si iblis itu berjalan mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Tapi Anda tidak bisa ditelan. Karena Anda ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga, lalu Anda dididik, gitu ya, dari manusia yang lemah. Anda dijadikan serupa dengan Yesus. Ya, diberi kekuatan, diberi pengertian, ya. Supaya apa? Supaya Anda jadi timnya Allah Bapa. Tim untuk apa? Bukan orang yang dikejar oleh maut lagi. Sekarang Anda diajak oleh Allah Bapa untuk apa? Untuk mengalahkan maut itu. Amin. Nah, saudara, ini kata Allah Bapa begini. Ya. Bapa yang kau katakan itu adalah usaha untuk menyelamatkan mereka dari kejaran maut. Bagaimana dengan proyek akhir zaman untuk menghancurkan maut itu sendiri? Apa yang hendak kau lakukan melalui kami untuk menghancurkan mereka?
Ini ya yang hendak kulakukan, kata Allah Bapa. Setelah semua orang diselamatkan, atau setidak-tidaknya sejumlah orang dari mereka diisi dengan kehadiranku, mereka akan mendeklarasikan kemenangan dan maut tak akan mendapat pekerjaan lagi. Karena kalau semua orang mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan semua orang. Amin. Itu akan menjadi akhir pekerjaan mereka. Topeng si maut akan terbuka dan mereka tak mampu menipu manusia lagi, dan secara otomatis pekerjaan mereka berakhir, bukan? Nah, dalam kerajaan 1000 tahun tak ada operasi maut di atas bumi. Manusia tumbuh seperti di zaman Adam lagi. Tak seorang mati karena pekerjaan si maut lagi. Kalau ada yang mati karena memang sudah tua, tubuhnya tak memadai lagi untuk hidup terus. Tapi yang namanya tua itu umur sepanjang pohon, ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan hanya orang yang tak mengerti kebenaran yang akan mati. Bila kebenaran tentang hidup kekal diketahui mereka, tak ada yang mati lagi. Bila Allah Bapa memanifestasikan di dalam mereka, mereka akan diubah dan hidup seterusnya. Nah, saudara, hidup kita ini di dunia ini, nanti kita lanjutkan di fase berikutnya. Ya, ini adalah babak persiapan sebenarnya. Kalau orang bilang nih ada satu lagu ya, hidup ini adalah kesempitan, kesempatan, ya kesempitan. Ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang kau beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya. Hidup ini kesempatan. Tapi saya katakan malam hari ini, perjalanan hidup Anda di muka bumi ini, setiap manusia diberi jatah 120 tahun kan SK-nya. Sebenarnya ini adalah sebuah persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk kita masuk dalam fase berikutnya. Nanti kita akan bersama-sama ya memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan Anda tahu apa yang akan terjadi, saudara? Ketika di kerajaan 1000 tahun, si maut nggak berkuasa lagi. Kenapa? Karena sebelum dideklarasikan dibuka itu kerajaan 1000 tahun, itu maut, iblis, antikris dan pengikut-pengikutnya, ya, itu semuanya ditahan untuk ya. Nah, di lubang yang tak terhingga itu, ya. Jadi dibuang ke sana, disimpan di sana selama 1000 tahun. Sehingga maut nggak beroperasi. Sehingga manusia umurnya panjang-panjang semuanya ya. Nah, kalau ada yang dibilang mati tua, gitu ya, itu karena tubuhnya aja sudah nggak kuat, tapi nggak ditelan maut, saudara. Tapi yang disebut tua itu, umurnya itu seperti pohon, ya, ribuan tahun, ratusan tahun, ya. Nah, saudara, itu yang terjadi. Coba Anda lihat dalam Yesaya pasal 11, ayat yang ke-9. Ya, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya, nah, saudara, jadi nanti yang terjadi, ya, pengenalan akan Tuhan, kebenaran itu akan semakin disingkapkan sehingga manusia itu hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan mereka semuanya. Nah, mereka akan menggenapi seperti yang dikatakan di Yesaya 66, ayat 20-22. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun, masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun, akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiami juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku
ya di sini, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan mereka. Ya, menikmati pekerjaan mereka. Kapan ini akan terjadi, saudara? Paulus berkata begini, 1 Korintus 15, 53-55. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, kapan saudara kita bisa mengenakan tubuh yang tidak binasa itu? Ketika sangkakala dibunyikan, betul? Kalau bunyi sangkakala ku ada, ya. Nah, lalu tubuh yang binasa ini hilang. Kita tinggalkan. Kita beralih kepada tubuh kemuliaan, ya, yang tak dapat binasa itu. Yang dapat dibinasakan oleh maut hanya tubuh yang binasa. Ketika engkau mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa itu, si maut nggak bisa mengejar Anda. Amin. Nah, pertumbuhan dalam kerohanian ini, kadang-kadang saudara, memang kita harus merelakan tubuh daging ini kadang-kadang harus dikikis. Gitu ya. Paulus itu berkata begini, untuk sebuah pembaruan yang dialaminya. Ya, manusia roh kami harus diperbaharui dari hari ke hari. Betul ya? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, semakin merosot. Jadi mana yang diprioritaskan? Mana yang dipentingkan? Kehidupan yang akan datang atau kehidupan sekarang ini? Kalau Anda mulai menyadari bahwa kehidupan sekarang ini hanya sebuah persiapan, pasti saudara, Anda akan memprioritaskan. Semua ini aku lakukan untuk hidup nanti, gitu loh. Anda tidak mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi, karena semuanya itu yang dapat binasa, betul? Yang harus ditanggalkan, dan Anda mulai mengenakan yang tidak dapat binasa itu. Nah, kalau Anda diizinkan saudara punya rumah, punya mobil dan sebagainya, ya nikmati saja. Ya. Tapi itu bukan target. Ya. Apa yang Anda simpan, Anda pertahankan. Betul? Ya, itu hanya fasilitas saja. Kalau sudah selesai, semua ditinggalkan semuanya, betul? Paling nanti yang mewarisi ya anak-anak Anda, betul ya? Tapi ke depannya, Anda punya urusan untuk hidup bersama dengan Tuhan ke depannya nanti. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, Tuhan mendidik kita, ya, sampai kita ini mengalami, ya, bukan hanya ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Paulus itu berkata, yang kuingini adalah mengenal Dia, betul ya, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya juga. Untuk mengalami kuasa kebangkitan Allah di dalam diri kita ini. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Oke. Kuasa kebangkitanku telah membangkitkan anakku dari tempat paling dalam di jurang maut sampai ke sebelah kananku. Ya. Dan kuasa seperti itu akan tinggal dalam diri semua orang yang kujadikan tempat kediamanku. Mereka akan mengambil roh orang mati dari kediaman mereka di dasar alam maut. Kapanpun aku menyuruhnya untuk dibangkitkan sebagai tanda kehadiranku di dalam mereka. Aku akan menghentikan proses-proses kematian dan juga mengembalikan lagi mereka yang telah mati untuk hidup kembali. Aku akan melatih engkau untuk hal ini. Amin. Awalnya kita dikejar oleh maut, lalu kita menang atas maut, kita menelan maut, enggak ya? Nah, mulai saudara, ya, sampai kuasa kebangkitan
itu terjadi seperti Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus. Sekarang dia juga memakai setiap orang-orang yang sedang dilatih ini, yang memiliki roh kebangkitan. Sehingga apapun yang mati, Anda pegang akan bangkit. Ya, nah mungkin saudara nggak langsung orang nih mungkin ya, tapi kadang-kadang kuasa kebangkitan itu bisa termanifestasi dengan apa kondisi di sekitar kita. Ya, Anda mungkin ya diundang sebagai hamba Tuhan. Ini perusahaan kayaknya udah mau mati, padahal mau tutup, udah mau pilot, udah mau bangkrut gitu ya. Lalu Anda hadir di situ, Anda berdoa di situ, ya. Lalu Anda bernubuat untuk perusahaan itu. Nggak jadi bangkrut, malah jaya. Ya. Ini contoh ya. Nah, jangan sampai Anda berdoa, ya diundang ke kantor gitu. Habis Anda khotbah di situ bukan nama tambah untung perusahaannya, malah buntung. Itu bukan roh kebangkitan namanya, roh kematian. Jangan-jangan Anda masih ada di dalam level ditelan oleh maut, ya. Sehingga menularkan, bukan Anda saja yang ditelan, tapi orang-orang yang Anda, yang percaya kepada Anda sebagai seorang leader, itu bisa akan terpengaruh. Karena apa? Mereka ada di bawah Anda gitu loh, ya. Nah, jadi Anda ditelan maut, dia juga kena ditelan maut. Tapi kalau Anda menang atas maut, orang-orang yang ada di bawah Anda nanti juga akan menang atas maut juga. Amin. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8, 11, jika roh dia, ya, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Amin. Sekarang ada roh Bapa dalam diri kita kan? Jadi roh Bapa yang pernah membangkitkan Tuhan Yesus itu sekarang tinggal. Itu membuat alasan. Sekarang di dalam diri kita ada potensi. Kalau dikembangkan, kuasa kebangkitan itu akan mengalir. Yohanes 5, 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya, ya. Jadi pertama kita lihat ya, Bapa membangkitkan Yesus, ya. Lalu Yesus membangkitkan beberapa orang mati. Di Alkitab dicatat, Yesus membangkitkan 3 ya. Anak Yairus, anak janda Nain, lalu Lazarus. Ya. Membangkitkan orang mati. Kenapa Yesus bisa membangkitkan? Karena Bapa. Yang nggak pernah takluk kepada maut itu cuma Bapa. Ya. Nah, karena Bapa membangkitkan, si anak membangkitkan juga. Bukankah kita juga anak Allah, betul? Otoritasnya sama sekarang. Bapakmu membangkitkan orang mati. Nah, bagaimana dengan Anda? Ya, nah, jangan Anda merasa bangga ya kalau Anda datang ke rumah sakit lalu doain orang sakit gitu ya, terus akhirnya orang itu dipanggil Tuhan gitu ya, lalu Anda dapat julukan, waduh ada malaikat pencabut nyawa. Dulu saya sempat dijulukin juga ya, karena beberapa orang saya doain habis itu mati gitu. Lalu orang bilang ini, wah kalau mau cepat mati panggil Pak Gideon. Ini malaikat pencabut nyawa. Wow. Saudara, Anda dipanggil bukan mencabut nyawa. Tapi Anda dipanggil untuk dilengkapi dengan kuasa kebangkitan itu. Amin. Nah, bertumbuh saudara. Ya, sampai Bapak menyatakan, Anda melihat Bapak membangkitkan, dan Anda ditugaskan untuk menjadi wakil representatifnya Allah di muka bumi ini. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Bapak lakukan, sekarang Anda yang mulai melakukannya juga untuk orang yang dimaksud oleh Allah Bapa itu. Nah, ketika Anda melakukannya, disitulah Allah Bapa mentransfer. Apa itu transfer? Kuasa kebangkitan itu atas diri kepada Anda. Ya, seperti Bapak membangkitkan orang mati,
Anak pun membangkitkan juga. Sekarang tambah satu. Anda dan saya juga memiliki kuasa kebangkitan itu. Amin. Ayat terakhir malam hari ini. Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 14. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing untuk perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Ya. Nah, endingnya saudara. Yang disebut maut itu pun nanti akan dilemparkan. Ya, betul-betul dikalahkan. Mereka dibuang. Ya. Nah, disinilah saudara. Ketika mereka semua sudah dibuang semuanya, langit lama dan bumi lama nanti akan diringkus. Kita masuk fase yang ketiga, yaitu langit baru, bumi baru. Amin. Nah, nanti suasananya berbeda lagi. Tidak seperti apa yang Anda bayangkan hari-hari ini. Tapi untuk itu saudara, ya, level ya pertama kita dipersiapkan. Ya, Roh Kudus terus mengupgrade Anda. Sampai Anda boleh masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu nanti masuk dalam fase berikutnya, yaitu masuk dalam langit baru, bumi baru. Amin. Nah, saudara, indah sekali ya. Jadi malam hari ini kita sudah membahas tentang kota perlindungan. Ya. Jadi memang Allah bermaksud untuk melindungi Anda karena Dia tahu ada hal yang membahayakan Anda, yaitu roh maut itu. Oke? Besok kita akan bahas, saudara, tentang si roh maut itu, yang disebut sebagai pembinasa keji. Ya, kenapa disebut pembinasa keji? Pengen tahu? Ya, besok hadir. Siapa itu pembinasa keji? Ya, nah kalau orang Jawa bilang Dajjal, ya, wah. Tapi kalau orang Chinese bilang Kiang Broong, ya, Abaddon, Apollyon, ya, nama lainnya adalah pembinasa keji. Kenapa pembinasa keji? Besok kita akan kupas, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.